Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Asyahra Studio Channel, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bahagia ya. Alhamdulillah, pendaftaran baru bantuan anak sekolah KJP Plus dan KJMU tahap 2 sudah dibuka. Penerima lama wajib lakukan ini supaya bantuannya cair lagi di tahap 2 nanti. Namun sebelum ke pembahasannya, khususnya kalian yang baru mengenal channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan khusus buat kalian yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan semoga kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Dan tak lupa kami juga mengajak kalian semuanya untuk mengikuti undian rezeki tambahan bulan September 2021 dengan total hadiah Rp800.000. Cara dan syaratnya sangat mudah ya. Link videonya ada di deskripsi video ini. Dan baik teman-teman semuanya, langsung saja kita ke informasi inti kita kali ini. Jadi informasi ini kami berikan kepada kalian teman-teman semuanya yang belum pernah mendapatkan bantuan pendidikan ya dari KJP Plus. Dan juga bagi teman-teman yang memang sudah mendapatkan KJP Plus ya kemarin di tahap 1. Dan juga buat kalian yang ingin lanjut kuliah dengan KJMU dan dapatkan dana KJMU sebesar Rp9 juta per semester. Langsung saja kita ke informasi yang pertama, yaitu tentang KJP Plus tahap 2 tahun 2021. Karena pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2021 sudah dimulai. Karena dari pihak P4OP Distrik DKI Jakarta telah merampungkan data pemadanan untuk selanjutnya menjadi data rujukan calon penerima KJP Plus tahap 2 2021. Pemadanan data ini dilakukan melalui beberapa sumber data, misalnya dari DTKS, kemudian Dapodik hingga EMIS. Selanjutnya untuk mekanisme dan timeline pendaftarannya sebagai berikutnya. Mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 25 September 2021, Dinas Pendidikan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari data terpadu pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sekolah. Kemudian di tanggal tersebut juga, yaitu tanggal 13 sampai tanggal 25 September, calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah ya. Jadi nanti berkasnya akan dikasih oleh sekolah atau kalian bisa download di web resmi KJP Plus. Kemudian apa sih persyaratan mendapatkan KJP Plus? Jadi siswa yang berhak menerima KJP Plus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, terdaftar dalam DTKS atau DTKS daerah dan atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Kemudian yang ketiga, warga DKI Jakarta berdomisili di DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman saudara semuanya, berikut adalah berkas-berkas persyaratan calon penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2021 ya. Berlaku bagi penerima baru maupun penerima lama yang akan mendapatkan lagi di tahap 2 nanti. Kalian harus isi ya. Pertama, form kelengkapan data ya, yang bisa kalian dapatkan dari sekolah atau kalian bisa download sendiri di menu download web resmi KJP Plus Jakarta. Nanti linknya saya akan berikan ya di deskripsi video ini. Kemudian yang kedua, surat permohonan KJP Plus ya. Dan yang ketiga, surat pernyataan ketaatan pengguna KJP Plus. Yang keempat, fotokopi KTP. Yang kelima, fotokopi kartu keluarga. Yang keenam, surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala sekolah per materai cukup. Kemudian yang ketujuh, pernyataan ketaatan penggunaan bantuan sosial biaya operasional pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP Plus. Jadi nantinya untuk form kelengkapan data, surat permohonan KJP Plus dan surat pernyataan ketaatan pengguna KJP Plus serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPDJM akan diberikan oleh pihak sekolah atau kalian bisa download sendiri ya langsung di web resmi KJP Plus. Setelah kalian selesai mengisi dan melengkapi berkas-berkas,
kalian bisa langsung saja ya untuk mengumpulkannya di sekolah, yaitu antara tanggal 13 sampai dengan tanggal 25 September 2021. Di mana selanjutnya untuk tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 September 2021 adalah verifikasi kelengkapan berkas calon penerima tadi ya. Selanjutnya di tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Oktober data final penerima ditetapkan ya untuk penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2021. Kemudian bagi peserta didik yang tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jamsos Dinas Sosial tingkat kelurahan sesuai KK dan domisili. Jadi kalian bisa langsung saja menghubungi Pusdatin di kelurahan sesuai KK dan domisili kalian untuk pengajuan KJP Plus. Atau kalian bisa mengunjungi di http://bit.ly/pusdatinjamsosdki. Selanjutnya kita ke informasi kedua ya teman-teman semuanya, tentang pembukaan pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2021. Di mana untuk bantuan KJMU tahap 2 ini diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademi yang baik. Dan untuk informasi KJMU lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU adalah program pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi calon mahasiswa PTN atau PTS dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta maksud saya. Kemudian persyaratan mendapatkan KJMU atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul adalah yang pertama, persyaratan umumnya berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk serta kartu keluarga DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial ya, baik itu daerah maupun pusat. Kemudian tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN ataupun APBD. Kemudian yang kedua, persyaratan khususnya antara lain calon mahasiswa telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, dinyatakan lulus pada perguruan tinggi jalur reguler di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan atau yang ke-C ya, dinyatakan lulus seleksi pada perguruan tinggi swasta jalur reguler dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah DKI Jakarta tahun berjalan. Kemudian D, mahasiswa telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya. Yang E, pengajuan paling lambat pada semester 2 ya. Kemudian yang F, dinyatakan lulus pada perguruan tinggi negeri jalur reguler di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama. Yang G, dinyatakan lulus seleksi pada perguruan tinggi swasta jalur reguler dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun berjalan. Kemudian pendataan KJMU ya, untuk pendataannya kalian siapkan form kelengkapan data ya. Form tersebut ada di menu download ya, nanti akan saya berikan ya untuk linknya. Kemudian peserta didik dan alumni yang akan melanjutkan ke PTN atau PTS mengajukan permohonan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada gubernur melalui SMA, SMK atau MA sederajat sekolah asalnya. Kemudian pemohon bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan sebagai dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dokumen sebagai berikut ya. Dokumen-dokumennya adalah yang pertama, surat permohonan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan form 1 ada di menu download ya, linknya nanti akan saya berikan di deskripsi video ini. Kemudian surat pernyataan calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bermatre 10.000 ya, 1 lembar atau 6.000 2 lembar. Atau kalau ada 3.000 3 lembar ya. Form 2 ada di menu download ya, nanti linknya saya berikan. Untuk surat pernyataan ketaatan penggunaan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan form 7 ada di menu download juga ya.
Kemudian surat pernyataan kepala satuan, kemudian laporan pertanggungjawaban 1 semester maksud saya. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, selanjutnya fotokopi kartu keluarga dan bukti pendaftaran atau nomor ujian pada seleksi masuk PTN atau PTS. Dalam hal peserta didik dan alumni adalah pemilik KJP pada jenjang pendidikan sebelumnya, juga melengkapi dokumen tambahan sebagai berikut. Jadi di SMA sebelumnya mempunyai KJP, harap membawa yang pertama fotokopi KJP-nya ya, dan yang kedua fotokopi buku tabungan KJP. Selanjutnya untuk besaran KJMU, bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan diberikan dalam bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan atau biaya pendukung personal sebesar 1.500.000 per bulan. Biaya penyelenggaraan pendidikan dikelola oleh PTN dan penyaluran biaya penyelenggaraan pendidikan ke rekening PTN melalui pendapatan dari rekening mahasiswa berdasarkan surat kuasa pendapatan biaya penyelenggara pendidikan. Selanjutnya untuk biaya pendukung personal adalah bantuan biaya yang dapat berupa biaya buku, makanan bergizi, transportasi, kelengkapan peralatan, atau biaya pendukung personal lainnya. Penyaluran biaya pendukung personal ke rekening masing-masing mahasiswa ya, jadi langsung ke rekening ya. Selanjutnya teman-teman semuanya, berikut adalah daftar perguruan tinggi negeri PTN yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta ya. Kita bisa lihat ya, banyak sekali. Ini ada sekitar 101 ya, 101 perguruan tinggi setiap daerah. Jadi tidak hanya perguruan tinggi yang di Jakarta saja ya, tapi seluruh Indonesia ada. Dan nantinya setelah kalian melakukan pendaftaran ya, yakni di tanggal 13 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ke sekolah, yakni SLTA, SMA ataupun MA asal kalian ya. Kemudian nantinya tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 September, Dinas Pendidikan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari data terpadu pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sekolah. Selanjutnya tanggal 30 September, verifikasi kelengkapan berkas calon penerima, dan tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021, data final penerima ditetapkan. Sedangkan untuk besaran dana KJMU adalah 9 juta rupiah per semester. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin mendaftar KJMU dan nantinya akan mendapatkan bantuan 9 juta rupiah per semester, silakan segera mendaftar ya sebelum tanggal 25 September 2021. Dan informasi lebih lanjut mengenai KJMU kalian bisa kunjungi di website kjp.jakarta.go.id atau di telepon 021-857-1012 atau di fax 021-851-6505 atau di WA. Ini lebih ke pengaduan ya, di 0812-8483-4229. Baik rekan-rekan sosial semuanya, kira cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.